Tolong teman-teman yang masih aktifkan mic dimatikan dulu mic-nya. Baik, nabda bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim, amma ba'd. Baik. Bagaimana suaranya yang di Mixler sama yang di Google Meet? Suaranya gimana? Presentasinya muncul nggak? Gambar apa? File kitabnya? Baik. Alhamdulillah. Yang di Mixler gimana? Baik. Insyaallah ta'ala, ini merupakan sebagaimana yang sudah disebutkan dalam iklan. Ini adalah majelis riwayah dan mungkin ada ta'liq tapi sedikit ya. Intinya kita bacakan kitab Hisnul Muslim karya Syekh Sa'id Ibn Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya perlu kita ketahui sedikit berkenaan dengan penulis rahimahullahu ta'ala. Ya. Beliau rahimahullahu ta'ala, nama lengkap beliau Sa'id ibn Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir di kota Urain pada tahun 1371 Hijriah. 1371 Hijriah. Nah, beliau imam masjid Saudi, dan beliau rahimahullahu ta'ala dikenal sebagai ulama yang tawadhu dan jauh dari syuhrah. Bahkan disebutkan oleh sebagian masyayikh ya, hampir tidak pernah ada yang melihat atau mengetahui wajah beliau atau mengetahui tentang diri beliau ya, bahwa beliau ini ternyata yang namanya Syekh Sa'id Wahab Al-Qahtani, penulis Hisnul Muslim, kecuali setelah meninggalnya. Tolong yang aktif videonya dimatikan dulu. Ada yang aktif videonya, tolong dimatikan videonya. Nah, dan beliau wafat baru saja di 2 tahun terakhir, 2 tahun kemarin. Beliau wafat pada tahun 1 Oktober 2018 yang bertepatan dengan 21 Muharram tahun 1440 Hijriah. 1440 Hijriah. Baik. Hilang presentasinya. Oh iya, sebentar. Sudah ya?
Nah, beliau wafat pada tanggal 21 Muharram 1440 Hijriah, artinya bertepatan dengan 1 Oktober 2018. Nah, dan disebutkan beliau rahimahullahu taala punya karya tulis sekitar 80 buku, ya, dimana yang paling terkenalnya tentunya adalah Kutaib, ya, buku saku yang satu ini, yaitu Hisnul Muslim, di mana Hisnul Muslim ini sebenarnya merupakan ringkasan, ya, dari kumpulan zikir-zikir dan adab-adab dalam 2 jilid besar, ya, dalam 2 jilid besar kitab ini. Namun beliau rahimahullah kemudian mengambil potongan zikir saja yang kemudian dicetak secara tersendiri. Jadi asalnya Hisnul Muslim ini adalah ikhtisar, ringkasan dari kitab yang lebih besar, sebagaimana yang akan beliau sebutkan di muqaddimah nanti. Nah, saya kira itu sebagai pengantar berkenaan dengan Hisnul Muslim, dan saya kira kitabnya antum sudah ketahui seluruhnya, ya. Nah, kemudian berkenaan dengan masalah, karena ini adalah majelis riwayat, jadi saya harapkan teman-teman kalau yang mungkin sudah terbiasa atau ada yang baru pertama kali, diperhatikan dari sisi amanah, artinya diusahakan untuk mendengar semua huruf demi huruf, kata demi kata yang terdapat dalam buku ini, sehingga sempurna riwayat secara samai, ya, dan itu ditulis, ya. Nah, dituliskan tanggal berapa, dan ini merupakan kebiasaan para ulama terdahulu dalam mentakid majelis, ya, disebutkan majelisnya, kapan kapan dilakukan majelis tersebut, ya, siapa gurunya, dan siapa teman-temannya yang hadir. Itu semua sebagai bentuk amanah ilmiah. Nah, dan itu mungkin bisa dilakukan juga dengan screenshot layar, ya, setidaknya ada bukti majelis. Nah, kemudian kalau ada riwayat atau ada hadis yang tertinggal, dicatat di tengah majelis, dicatat sampai ada terputus, misalnya internet atau terganggu, ya, dicatat nomor sekian sampai nomor sekian, halaman sekian sampai sekian, tidak dengar. Nah, dicatat dulu, nanti di akhir majelis nanti kita akan berikan kesempatan bagi kalau ada yang luput, ya, untuk kita bacakan ulang sehingga sempurna samanya, ya, Taib. Adapun sanad kami kepada kitab Hisnul Muslim, ya, melalui guru kami Syekh Ahmad ibn Abdul Razak Al-Anqari hafizahullahu taala, ya, beliau menceritakan kepada kami, beliau berkata, ya, bahwa beliau mendengarkan kitab ini seutuhnya dari penulisnya langsung, ya. Jadi haddatsana Syekh Ahmad ibn Abdul Razak Al-Anqari qala akhbarana atau qala sami'tu Syekhana Sa'id ibn Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala bijami'ihi, ya, bijami'ihi. La adri mal mushkil fi surah. Nah, baik, saya kira kita mulai saja untuk menghemat waktu. Kalau ada teman-teman sebagian, ini dari sisi riwayat juga sebagai faedah tambahan, mungkin sudah ada sebagian teman-teman yang pernah mengikuti majelis dari Syekh Ahmad ibn Abdul Razak Al-Anqari hafizahullahu taala, dan mendapatkan ijazah dari beliau. Nah, maka tetap disarankan untuk mengikuti majelis ini, karena alhamdulillah kami meriwayatkannya dari beliau secara samai terhadap buku ini dari penulis rahimahullahu taala. Karena riwayat secara ijazah walaupun lebih pendek jumlah perawinya, namun tetap terhitung lebih nazil, lebih turun derajatnya dibandingkan riwayat yang bersambung secara samai, walaupun lebih panjang sanadnya, mungkin beda satu, walaupun lebih panjang satu tabaqat, tapi ketika dia secara samai maka itu lebih ali dibandingkan yang lebih pendek sanadnya tapi secara ijazah. Nah,
Adapun untuk jenis ijazah tadi ada yang menanyakan, saya tidak punya banyak waktu untuk membuat ijazah perorangan. Jadi sebagaimana yang sudah biasa ikut majelis-majelis riwayat yang kami adakan, ijazahnya sifatnya ijazah kolektif ya, dan ini yang sering kami dilakukan oleh para masyayikh ketika jumlah pesertanya lumayan banyak ya. Ini tidak banyak-banyak memang sih, cuman lumayan kalau bikin satu-satu makan waktu ya. Jadi mungkin ijazahnya bersifat kolektif saja untuk seluruhnya ya. Baik, saya kira itu sebagai pengantar, kita masuk membacakan kitab ini. Nah, bisanadil muttasil ila al-musannifi Syekh Sa'id bin Wahab Ibn Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala bi kitabihi Hisnul Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Tolong mic-nya dimatikan. Dan sekali lagi ini adalah majelis riwayah, jadi saya tidak akan, kita bukan mau mensyarah ataupun memberikan catatan panjang lebar, dan juga tidak ada terjemahan huruf per huruf kecuali apa yang penting diterjemahkan, karena ini hanyalah majelis riwayat. Ya. Qala rahimahullahu taala, "Fahadha mukhtasarun ikhtasartuhu min kitabi adz-dzikri wad-du'a wal ilaj bir-ruqa min al-kitabi was sunnah." Nah, ini kitab yang beliau sebutkan bahwa Hisnul Muslim adalah mukhtasar, ringkasan dari kitab ini. Adz-dzikri wad-du'a wal ilaj bir-ruqa min al-kitabi was sunnah. Ini dicetak dalam 4 jilid ya, 4 jilid tebal bahkan. Di mana Hisnul Muslim ini terdapat pada jilid 1 dan jilid 2-nya. Iya. Ikhtasartu fihi qism al-adhkar liyakuna khafif al-hamli fil asfar wa qad ikhtasartu ala matni adh-dhikri wa iktafaitu fi takhrijihi. Baik. Di sini disebutkan sebab beliau menulis kitab, beliau meringkas Hisnul Muslim adalah liyakuna khafifal hamli fil asfar, agar mudah dibawa-bawa. Kemudian metodologi beliau, manhajiyah beliau dalam Hisnul Muslim, kata beliau, wa qad iktasartu ala matni dzikri wa iktafaitu fi takhrijihi bi dzikri masdarin aw masdarain mimma wujida fil asal. Ya, kata beliau, saya hanya terbatas menyebutkan zikirnya, jadi tidak menyebutkan matan hadisnya yang terkadang ada sababun nuzul atau sababul wurud hadisnya, dan tidak sebutkan langsung to the point penyebutan zikirnya, lafaz zikirnya. Dan dalam takhrij di footnote-nya beliau hanya menyebutkan 1 atau 2 periwayat saja, siapa yang meriwayatkannya. Ya. Mimma wujida fil asal, yang terdapat dalam buku aslinya, ini yang 4 jilid tadi. Dan kita tidak akan membaca footnote-nya, ya, kita hanya baca yang ada di atas tanpa membacakan footnote atau catatan kaki mengenai periwayatnya. Wa man arada ma'rifat as-sihah aw ziyadatan fi at-takhrij fa alaihi birruju' ila al-asli. Dan siapa yang menginginkan mengetahui sahabatnya, ya silakan merujuk ke buku aslinya. Was'alullaha azza wa jalla bi asma'ihil husna wa sifatihil ula ay yaj'alahu khalisan liwajhihil karim wa ay yanfa'ani bihi fi hayati wa ba'da mamati wa ay yanfa'a bihi man qara'ahu aw taba'ahu aw kana sababan fi nashrihi innahu subhanahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Sini ada kesalahannya, wal qadiru alaihi, bukan wal qadiru. Ya, diperbaiki nuskhahnya, wal qadiru alaihi. Dan ini salah satu bentuk amanah dalam periwayatan, ya, hendaknya kita meriwayatkan, ya, suatu saat kalau mau memberikan riwayat ini kepada orang lain harus disesuaikan dengan nuskhah yang dibacakan pada guru, ya. Nam innahu subhanahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Naam. Al-muallif qala rahimahullahu taala fadlu dzikr. Sebelum kita masuk
Di sini sebagaimana yang ma'ruf ya, bahwa maming kitabin ya, tidak ada satupun kitab dari kitab-kitab para ulama ya, tentunya selain dari Al-Bukhari dan Muslim, yang berusaha untuk istiab ya, melingkup banyak perkara, itu hampir tidak ada yang selamat dari hadis yang dhaif ya. Hampir tidak ada yang selamat dari hadis yang dhaif. Hatta buku-buku zikir yang dikarang oleh para ulama belakangan ya, oleh ulama muasirin, atau bahkan lafaz-lafaz zikir yang dihukumi sahih oleh sebagian ulama tapi dihukumi oleh ulama lain sebagai hadis yang dhaif. Maka kita tidak akan berbicara mengenai ini hadis dhaif dan seterusnya, karena ini hanyalah majelis riwayah ya, dan setidaknya ya, semua hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini telah dinyatakan sahih ya, menurut penulis ya, menurut penulis. Nah, maka ini sudah cukup bagi seorang melepaskan tanggungannya di hadapan Allah Ta'ala, bahwa ada ulama yang menyatakannya sebagai hadis yang sahih. Jelas ya, sudah cukup untuk uhdah di hadapan Allah Ta'ala untuk mengamalkannya ya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala membuka fadlu dzikir. Qala Allah Ta'ala, kata beliau keutamaan zikir. Taib. Zikir yang beliau maksud di sini mencakup Al-Quran dan doa-doa ya, Al-Quran, zikir dan doa. Jadi fadlu zikir, keutamaan berzikir, yakni baik zikir yang dari sunnah maupun zikir berupa Al-Quran, karena Al-Quran merupakan zikir, bahkan ia merupakan zikir yang terbesar. Dan ini nampak dari pembawaan dalil-dalil yang beliau bawakan di bawah. Beliau juga akan menyinggung masalah keutamaan membaca Al-Quran. Maka fadlu zikir di sini mencakup keutamaan membaca zikir dan Al-Quran. Baik, qala Allah Ta'ala, sebentar, saya ganti dulu nuskahnya. Sebentar. Saya refresh dulu layarnya sebentar. Saya ganti kitabnya. Baik. Sudah muncul semua? Belum. Baik, sudah ya. 6. Qala rahimahullahu ta'ala fadlu dzikr. Qala Allah Ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran katsira. Wa qala ta'ala wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala ta'ala, ini lafaz yang mau tidak mau kita ucapkan walaupun tidak tertulis, karena ini tentunya ayat ya. Wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifyah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkahum 'inda malikikum wa arfa'iha ila fi darajatikum wa khairil lakum min infaqi adh-dhahabi wal warqi wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala. Nah, lihat ya, disebutkan amalan yang lebih mulia bahkan dibandingkan jihad. Qalu bala. Qala dzikrullahi ta'ala, hendaknya engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'a wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'a wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Wa an Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-islami qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi qala la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah.
Taib, mulai dari sini beliau membawakan dalil tentang keutamaan membaca Al-Quran, di mana Al-Quran merupakan zikir yang terbesar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu annahu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين قوماوين في غير اسم ولا قطيعة رحم فقلنا يا رسول الله نحب ذلك قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير لهم من ثلاث وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. وقال صلى الله عليه وسلم من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. Tirah yakni hasrah, penyesalan. Tirah bermakna al-hasrah, penyesalan. Waqala sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tirah fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Nah, kalimat fa in syaa'a 'adzabahum menunjukkan larangan duduk-duduk ya dalam suatu majelis tanpa berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an misli jifati himarin wa kana lahum hasrah. Baik. Ini dalil-dalil tentang fadail atau fadailul dzikr. Kemudian zikir yang beliau sebutkan di sini sebagaimana nampak ada 132 bab ya, 132 jenis zikir ya, 132 jenis zikir yang mana lahiriah amalan yang beliau lakukan di sini beliau mentertibnya mulai dari bangun tidur. Beliau mulai dari bangun tidur ya. 6. Apa-apa saja yang dibaca sejak dari seorang bangun sampai seharian dalam kehidupannya ya, sampai dia tidur kembali. Nah, sampai dia tidur kembali. Dan zikir-zikir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ahlul ilm, diantaranya oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki zikir-zikir dan doa-doa yang sangat banyak, yang hampir tidak ada seorang penulis kitab pun yang menghimpun semuanya, ya, secara lengkap, total, utuh tersebut semua di situ tidak ada, saking banyaknya, ya. Para ulama yang menyebutkan, yang mengarang buku-buku zikir, ya mesti ada yang luput, ya, pasti ada yang luput dia sebutkan. Bagaimanapun usaha dia untuk mengumpulkannya, pasti ada yang luput. Setidaknya itu menurut Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, dan zikir-zikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada banyak jenis, ya. Kalau kita mau klasifikasikan menjadi beberapa bagian besar. Nah, ada zikir-zikir yang berkenaan dengan hari, ya, siang hari. Nah, ada zikir-zikir yang berkenaan dengan hari secara utuh. Hari itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Iya. Kemudian ada zikir-zikir yang berkenaan dengan pagi hari toh. Ada zikir-zikir yang berkenaan dengan malam toh. Ada zikir-zikir yang berkenaan dengan waktu pagi dan petang, ya, as-sabah wal masa. Ya, ada zikir-zikir yang berkenaan dengan yang terikat dengan munasabah tertentu, kejadian tertentu, misalnya zikir saat safar, zikir saat ketika sakit, menjenguk orang sakit, dan seterusnya. Nah, dan ada zikir yang bersifat mutlak yang tidak terikat waktu dan jumlah, tidak terikat waktu, tempat, dan jumlah berapa kalinya, itu zikir mutlak. Nah, dan ini taksim pembagian zikir tentunya dibahas dalam secara detail dalam buku-buku zikir. Nah, yang lebih panjang lebar. Baik, dan di sini lahiriah tartib yang boleh sebutkan, beliau mulai dari bangun tidur. Nah, jadi kelihatannya itu yang menjadi urutan dari kitab ini. Mulai dari bangun tidur, kemudian pakai baju,
ya, dan seterusnya sampai dia tidur kembali. Dia, ya, kita akan lihat dari penyebutan judul bab yang beliau sebutkan. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, adzkarul istiqadhi minan naum, zikir bangun tidur. Apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli. Baik, dalam riwayat hadis ini untuk zikir yang kedua disebutkan ini adalah zikir yang beliau baca kalau ta'arra minal lail, kalau terbangun di tengah malam, ya, terbangun di tengah malam. Baik, terbangun, jadi ini zikir dibaca apa namanya, jika seorang terbangun di tengah malam, ya. Nah, fa in qama wa tawadda wa shalla qubilat salatuhu, kalau dia berwudu setelah membaca doa ini lantas salat, maka diterima salatnya. Nah, maka diterima salatnya. Taib. Doa yang ketiga ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dzikrihi. Nah, dan ini juga doa yang beliau baca ketika terbangun di tengah malam. Ya, ini ayat dari surah Al-Imran. Inna fi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnus thawab la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallahi khairul lil abrar wa in min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, ini termasuk, ya, zikir yang dibaca ketika terbangun di tengah malam. Jadi di sini zikir bangun tidur umum, baik bangunnya di pagi hari atau di subuh hari maupun bangunnya di tengah malam. Terbangun tiba-tiba di tengah malam. Qala rahimahullahu ta'ala du'a lubsus thawb. Alhamdulillahilladzi kasani. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, di sini dikasih kurung as-thawb, menunjukkan bisa diganti. Kalau dia pakai qalansuah atau kalau dia pakai imamah atau dia pakai jilbab dan semacamnya. Nah, as-saub ini diganti dengan nama pakaian yang dipakai. Karena as-saub ini umum, ya. As-saub ini umum. Di bangsa Arab dahulu, as-saub itu secara umum ada dua. Ada ar-rida untuk menutupi pinggang ke atas, dari pinggang sampai ke atas itu ar-rida, dan ada al-izar untuk pinggang ke bawah. Dan keduanya diitlaqkan padanya saub. Maka di sini dikasih dalam kurung, yakni diganti dengan jenis pakaian yang dipakai. Apakah izar atau karida atau jenis yang lain. Baik, doa lubsi thawbil jadid. Doa pakai pakaian baru. 6. Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
Ad-du'a liman labisa thawban jadida. Jadi perbedaannya kalau yang ketiga doanya dibaca oleh orang yang memakainya. Du'a'u lubsi thawbil jadid. Jadi yang pakai pakaian baru yang berdoa dengan doa yang disebutkan. Adapun yang keempat di sini ad-du'a'u liman. Jadi orang yang melihatnya. Teman yang melihat temannya yang lain atau orang yang melihat temannya pakai pakaian baru, dia mendoakan temannya. Apa doanya? Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Ilbis atau ilbas jadidan wa aish hamidan wa mut syahida. Ma yaqulu idza wada'a thawbah. Bismillah. Wada'a yakni khala'a, melepaskan pakaiannya, dia baca bismillah. Doa udkhulil khala'. Dan sebelumnya ini sebagaimana yang kita sebutkan di dalamnya ada riwayat-riwayat yang dhaif, termasuk hadis nomor 6 ini, Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a. Ini termasuk hadis yang dhaif. 6. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dan beliau menyatakannya sebagai hadis yang dhaif. 6. Dan di sini penulis rahimahullahu taala mengambil judul bab du'a'u lubsi thawbil jadid, ya, sesuai dengan judul bab yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, Imam Tirmidzi membawakan hadis ini dengan judul bab yang sama. 6. Hanya saja setelah membawakan hadis ini, beliau rahimahullahu taala At-Tirmidzi mengatakan di akhirnya wa alaihil amal, dan ini adalah doa yang diamalkan. Ya, ini menunjukkan bahwa beramal dengan hadis dhaif dalam hal-hal yang semacam ini, yang sifatnya memiliki fadilah, ini adalah hal yang dibolehkan, dan ini merupakan pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Kitabul Azkar, ya, bahwa beramal dengan hadis dhaif dalam fadhailul amal dengan syarat-syaratnya tentunya ini merupakan mazhab dari jumhur al-muhaddisin. Nah, demikian pula hadis ini ilbas jadi dan seterusnya, ini juga riwayat yang dhaif namun disebutkannya. Nah, doa udkhulil khala, doa masuk WC. Nah, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, ini ketika akan masuk, ya. Du'aul khuruj minal khala, ghufranaka. Ghufranaka. Doa keluar WC, ghufranaka. Adzikru qabla al-wudu. Bismillah. Adzikru ba'da al-faraghi min al-wudu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adzikru 'inda al-khuruji minal manzil. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika an udhilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alayya. Adzikru 'inda dukhulil manzil. Adzikru 'inda dukhulil manzil. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahli. Nah, dalam disebutkan oleh Syekh Ahmad Ibn Abdul Razak Al-Anqari hafizahullahu taala dalam majelis beliau, ada tambahan di awalnya Allahumma inni as'aluka, ya. Allahumma inni as'aluka. Bismillahi walajna. Nah, doa dhahabi ilal masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'dhim li nura wa a'dhim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sya'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ja'al li nuran fi qabri wa nuran fi idhami wa zidni nuran wa zidni nuran wa zidni nura wa hab li nuran ala nur. Doa dukhulil masjid. Baik. Doa dukhulil masjid. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Du'aul khuruj minal masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minasy syaithanir rajim.
Azkarul adzan. Yaqulu misla ma yaqulu al-muadzin illa fi hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah wa hayya 'alal falah fa yaqulu la haula wa la quwwata illa billah. Baik. Ini zikir untuk adzan, yakni seorang mengulangi semua yang diucapkan oleh muadzin kecuali pada lafaz al-hayya 'alatain, maka dibalas la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, dan ini termasuk pada kalimat as-salatu khairum minan naum, ya. Termasuk as-salatu khairum minan naum, maka juga dibalas dengan lafaz yang sama, as-salatu khairum minan naum. Ya, dalam at-tafsir dalam adzan subuh, as-salatu khairum minan naum, maka dibalas juga dengan as-salatu khairum minan naum. Ya. yakni diulangi apa yang diucapkan oleh muadzin. Nah, bagaimana kalau muadzin mengumandangkan lafaz sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum dan semacamnya, ya, terkhusus pada masa pandemi seperti ini, maka para ulama menyatakan jawaban yang lebih tepat untuk kalimat seperti itu adalah la haula wala quwata illa billah. Karena maknanya sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum itu kandungannya mirip dengan hayya 'alas shalah. Itu kan diajak untuk pergi salat, yang satunya disuruh salat di rumah. Nah, maka apalagi pada sebagian lafaz adzan sallu fi buyutikum itu menggantikan posisi hayya 'alas shalah. Menggantikan posisi hayya 'alas shalah. Maka untuk sallu fi buyutikum itu dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Ya, wallahu alam. Yaqul wa ana ashhadu an la qala wa yaqul wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulah wa bil islam dina. Yaqulu dzalika aqiba tasyahhudil muadzin. Nah, ini zikir dibaca setelah muadzin mengumandangkan dua kalimat syahadat. Jadi setelah asyhadu anna muhammadar rasulullah untuk kedua kalinya, ini dibaca wa ana asyhadu an la ilaha illallah sampai wabil islami dina. Ya, ini zikir bukan dibaca setelah azan, tapi di tengah-tengah azan setelah dua kalimat syahadat. Yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihi min ijabatil muadzin. Yaqulu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, ini dalam kurung semua menunjukkan itu tambahan dari hadis yang lain. Tambahan dari hadis yang lain. Baik. Yad'u li nafsihi bainal adhani wal iqamah fa inna ad-du'a hina idzin la yurad. Yani dia berdoa antara azan dan iqamat karena itu termasuk waktu yang mustajabah. Du'a ul-istiftah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bis-salji wal ma'i wal barad. Dalam sebagian riwayat bil ma'i was salji wal barad. Nah, dua-duanya syah ya. Ini yang riwayat yang Bukhari Muslim bis salji wal ma'i wal barad. Bis salji wal ma'i wal barad. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdik tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini zikir atau istiftah yang kedua. Ini istiftah yang diunggulkan oleh para ulama dalam mazhab Hanabilah. Ya, dalam mazhab Hanabilah, doa istiftah yang paling diunggulkan, yakni yang paling afdal adalah subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ya, karena itulah ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani atau Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam Umdatul Ahkam Al-Kubra. Ya, adapun dalam Umdatul Ahkam As-Sughra beliau sebutkan Allahumma ba'id baini. Nah, beliau tidak sebutkan Allahumma ba'id baini dalam Umdatul Ahkam Al-Kubra, beliau hanya menyebutkan ini subhanakallahumma bihamdik karena ini yang menjadi doa istiftah yang paling afdal indal Hanabilah. Nah, adapun inda Syafi'iyah setelahnya wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduk dhalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant.
Ya, tafadhal. La yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant labbaika wa sa'adaik wal khairu kulluhu bi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabba Jibril. Nah, ini tadi istiftah yang diunggulkan dalam mazhab Syafi'iyah. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasy-syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idhnik innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Disebutkan dalam riwayat ini istiftah yang beliau baca dalam salat lail. Ini istiftah beliau baca dalam salat lail. Allahumma rabba Jibril. Nah, maka termasuk sunnah walaupun pada dasarnya semua boleh dibaca di salat manapun, tapi termasuk sunnah adalah membaca istiftah yang beliau baca di waktu tertentu, maka kita baca juga di waktu tersebut. Dan Allahumma rabba Jibril ini termasuk zikir atau istiftah yang beliau baca dalam salat lail. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Salasan. 6. Terkait dengan periwayatan kalimat salatan ini kalau terdapat dalam hadis-hadis nabawi baik dalam kutubus sunnah ataupun yang lain, ya ini adalah ikhtisar. Kalau salatan artinya dibaca 3 kali, ya. Jadi kita bisa baca subhanallahi bukrata wa asila wa subhanallahi bukrata wa asila wa subhanallahi bukrata wa asila wa asila. Nah, atau dikatakan wa subhanallahi bukratan wa asila qalaha salasan. Dia mengucapkannya 3 kali, gitu ya. Jadi jangan dibaca begini. Jangan dibaca subhanallahi bukratan wa asila salasan. Itu enggak benar. Ya. Jadi kita katakan subhanallahi bukratan wa asila qalaha salasan. Dia membacanya 3 kali. Atau kita ulangi 3 kali betulan. Nah, itu 2 cara membaca dalam periwayatan ketika disebutkan angka seperti itu. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafsihi wa hamzihi. Allahumma lakal hamdu qala Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Qayyimu. Ya, dalam riwayat atau nuskha yang dibacakan oleh Syekh Ahmad Al-Anqari adalah qayyum, qayyumus samawati wal ard. Qayyumu as-samawati wal ard. Ya. Anta qayyumus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu lakal mulku walakal hamdu lakal mulku samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta malikus samawati wal ard walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wal jannatu haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu ilaika tahakamtu wa ilaika hakamtu faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu. Nah, dalam nuskha yang dibacakan oleh Syekh Ahmad Al-Anqari ada tambahan wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Nah, jadi wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta ilahi la ilaha illa ant. Ada tambahan di akhirnya juga dalam nuskha beliau wala haula wala quwwata illa billah. Jadi saya bacakan seperti ini karena begini lafaz tambahan yang kami riwayatkan dari Syekh Ahmad Al-Anqari hafizahullah. Jadi di akhirnya ada tambahan anta ilahi la ilaha illa ant wala haula wala quwwata illa billah. Nah, doa ruku subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhanallah, subhana rabbiyal azim. Nah, gitu saja. Atau kita katakan subhana rabbiyal azim qalaha salasa marrat. Ya, dibaca sebanyak 3 kali. 6. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khashi'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Baik.
Ini merupakan zikir yang paling sering beliau baca, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan juga zikir-zikir yang lain. Namun sejak turunnya surah An-Nasr di akhir-akhir hidup beliau kemudian lebih banyak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Nah, doa raf'i minar ruku', sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, sami Allahu liman hamidah ini menggantikan takbir pada intiqal, gerakan perpindahan. Maka sami Allahu liman hamidah itu dibaca ketika sedang berpindah dari ruku ke i'tidal. Bukan dibaca ketika sudah tegak baru sami Allahu liman hamidah. Tidak demikian. Ya. Jadi sami Allahu liman hamidah itu sama seperti takbir intiqal yang lain. Dia dibaca pas orang bergerak. Ya. Di tengah-tengah gerakan. Bukan setelah berdiri tegak baru Allahu Akbar misalnya. Ya. Ketika dia bangkit dari rakaat kedua misalnya berdiri tegak baru Allahu Akbar. Tidak. Jadi subhanallah sami Allahu liman hamidah ini zikir intiqalnya sama seperti takbir. Jadi dia dibaca ketika sedang bergerak naik untuk i'tidal. Sementara yang kedua dibaca setelah berdiri tegak. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, dan dalam mazhab Syafi'iyah demikian pula yang lain, kedua-duanya dibaca oleh makmum. Ya, bagi yang bermakmum kepada seorang imam, maka makmum juga membaca sami Allahu liman hamidah. Ya, Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Nah, mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Du'a sujud subhana rabbiyal a'la qalaha 3 marrat subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Nah, dalam sebagian riwayat ini zikir juga dibaca ketika kunut, ya, ketika kunut. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Dan ini juga zikir ruku. Zikir sujud. Du'aul jilsati baina sajdatain. Rabbi ighfirli. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Du'a sujudit tilawah. Doa sujud tilawah. Nah, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma aktub li biha 'indaka ajran wa da'anni biha wizra waj'alha li 'indaka dhukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min ibadika Daud. Baik, ini zikir untuk sujud at-tilawah. At-tashahhud. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dan sudah ma'ruf ada beberapa siyak tasyahud ya, disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sifatus Shalah. Dan apa yang dilakukan di sini oleh penulis rahimahullahu taala Syekh Said Al-Qahtani rahimahullah, beliau mengikuti metode al-fuqaha dalam permasalahan zikir dan doa-doa. Perlu diketahui ya bahwa para ulama dalam masalah penyebutan riwayat-riwayat zikir ataupun doa itu ada dua metode. Ada metode muhaddisin dan ada metode al-fuqaha. Adapun metode al-muhaddisin, mereka akan menyebutkan semua riwayat-riwayat ya dengan semua lafaz-lafaznya walaupun cuma beda satu kalimat. Akan disebutkan semuanya dan dianggap sebagai siyak yang berbeda. Misalnya di sini at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Nah, dalam riwayat yang lain kan Allah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu dianggap berbeda dua.
Nah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Dalam sebagian riwayat assalamu ala nabi, berdasarkan tasyahudnya Aisyah dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ya kan? Nah, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Dalam riwayat lain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya. Jadi metode muhaddisin adalah menyebutkan semua lafaz yang warid dalam riwayat, dan itu dianggap zikir yang tersendiri. Jadi walaupun cuma beda satu kalimat atau beda satu kata, itu dianggap beda. Nah, itu zikir yang tersendiri. Adapun metode fuqaha, mereka kalau mendapati beberapa riwayat, ya, kemudian hanya perbedaan 1-2 kalimat saja, maka kadang mereka memilih salah satu di antaranya, dipilih salah satunya. Nah, kemudian itu yang disebutkan dalam buku-buku fikih, ataukah kadang di talfik. Talfik zikir artinya dipadukan beberapa riwayat jadi satu, digabungkan jadi satu. Ya, digabungkan jadi satu. Jelas ya? Nah, dan dalam sifat salat Nabi, Syekh Albani rahimahullahu taala menempuh metodenya muhaddisin. Beliau sebutkan semuanya. Nah, karena asalnya memang kitab itu meluas ya. Adapun dalam buku-buku fikih, kalau antum lihat buku-buku fikih mazhab dalam berbagai mazhab, ketika sampai pada pembahasan lafaz-lafaz zikir, biasanya cuma dipilih salah satu zikir saja. Zikir yang paling diunggulkan itu saja tersebut. Tidak disebutkan yang lain. Ataukah ditalfiq dalam beberapa riwayat, beberapa lafaz zikir ditalfiq jadi satu. Kemudian membentuk satu zikir yang panjang. Ya. Dan ini yang disebutkan di sini oleh Syekh Wahab Al-Qahtani. Kita sudah lihat tadi beberapa bentuk ya, ada dalam kurung, digabung jadi satu, ditambahkan jadi satu. Ya, itu karena asalnya berbeda riwayat, tapi ditalfik jadi satu, dijadikan satu saja. Nah, ini metode al-fuqaha dalam doa-doa dan zikir. Baik. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahhud. Nah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Lihat ya, kita sudah tahu lafaz salawat ada beberapa jenis. Dan ini yang beliau sebutkan di sini cuma 2. Ya. Yang pertama ini adalah lafaz salawat Ibrahimiyah yang paling lengkap. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ad-du'a ba'da at-tasyahhudil akhir qabla salam. Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam. Taib. Dan ini hukumnya sunnah. Ya, berdoa sebelum salam. Setelah berlindung dari 4 perkara. Disebutkan di sini juga zikirnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Allahumma inni a'udzubika, dan para fuqaha menyebutkan ya, bahwa dalam riwayat hadis disebutkan wal yatakhayyar masya minad du'ai masya. Dia pilih doa apa saja yang mau dia pakai berdoa sebelum salam ini. Ya, setelah berdoa dari 4 perkara, berlindung dari 4 perkara sebelum salam, silakan dia berdoa dengan doa apa saja yang dia inginkan. Ya. Namun tidak diragukan bahwa yang paling afdol adalah mencontoh doa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun boleh dia mengarang, membuat doa sendiri tentunya dalam bahasa Arab tentunya, tidak boleh pakai bahasa lain. Ya, namun lebih afdol mengikuti apa yang sudah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa doa-doa. Disebutkan di sini beberapa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umr
wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabr. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma bi'ilmikal ghaib Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratik biqudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab wa as'aluka al qasda fil ghina wal faqr wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati wa as'aluka ridha ba'da al qada wa as'aluka bardal 'ashi ba'da al maut bardal 'aishi ba'da al maut wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra mudirratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdak la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyun ya qayyum inni as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Ini zikir-zikir atau doa-doa yang dibaca sebelum salam. Nah, dan sebagian doa-doa yang beliau sebutkan di sini, ya, ada yang disebutkan oleh para ulama merupakan doa yang dibaca setelah salam. Ya, yaitu di antara zikir yang dibaca atau doa yang dibaca setelah salam adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini disebutkan oleh sebagian ulama termasuk zikir yang dibaca doa-doa yang dibaca setelah salam, bukan sebelum salam. Nah, karena kata dubur ya dalam hadis tersebut, ya Mu'adz inni la uhibbuk la tada'anna dubura kulli salatin taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi SAW berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, jangan kamu tinggalkan fi duburi kulli shalah. Ya. Dan asal kata dubur adalah setelah selesainya sesuatu. Ya, setelah selesainya sesuatu, bukan sebelum selesainya. Jelas sampai sini? Dan ini yang warid dalam nas-nas sebagaimana nanti akan disebutkan. Ya. Misalnya dalam hadis Uqbah bin Amir, amaroni Rasulullah SAW an aqra'a dubura kulli salatin an aqra'a bil mu'awwidzat dubura kulli salah. Kata Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW menyuruh saya untuk membaca dubura kulli salah, di dubur setiap salat, yakni al mu'awwidzatain. Ya, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan tentunya qul a'udzu birabbil falaq dan an-nas bukan dibaca sebelum salam, tapi setelah salam, menunjukkan dubur yang dimaksud di situ adalah setelah salam. Nah, dan juga kata Nabi SAW, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Siapa yang membaca ayat kursi duburi kulli salatin maktubah di akhir setiap salat 5 waktu, maka tidak ada yang mencegah dia masuk surga kecuali mati. Dan sudah ma'ruf, ayat kursi dibaca bukan sebelum salam, tapi setelah salam. Maka semua lafaz-lafaz atau kebanyakan lafaz-lafaz zikir yang menyebutkan kata dubur itu tegas menunjukkan dibaca setelah salam, ya, bukan sebelum salam. Dan termasuk zikir ini, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, juga menggunakan lafaz duburi kulli shalah. Maka selayaknya kita maknakan dengan dubur yang terdapat dalam hadis-hadis lain dalam zikir-zikir, yakni setelah salat, bukan sebelum salam, tapi setelah selesai salam. Jelas ya? Dan ini termasuk dalil yang menunjukkan pembolehan atau disunnahkannya berdoa setelah salat 5 waktu. Karena Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu doa, dan dia dibaca setelah salam, menunjukkan disunnahkan berdoa sehabis salat 5 waktu. Baik, berikutnya kata beliau rahimahullah, al-azkaru ba'da salami minas shalah. Zikir-zikir setelah salam dari salat.
Ya, ini juga menjadi dalil akan bolehnya berdoa habis, disunnahkannya berdoa habis salat 5 waktu. Mengapa? Karena walaupun disebutkan di sini azkar, tapi nanti akan nampak bahwa wujudnya doa. Ya. Lafadznya adalah doa. Misalnya yang pertama, astagfirullah. Astagfirullah ini apa? Ini doa. Ya Allah, ampunilah aku. Ini dibaca setelah salam. Karena itulah boleh, bahkan disunnahkan seorang untuk berdoa habis salat 5 waktu. 6. Qala rahimahullah al-azkaru ba'da as-salami minas shalah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baik, ini disebutkan riwayatnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Summa qala Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana, tabarakta dzal jalali ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau selesai dari salat istaghfara thalatha. Nah, maka perawi hadis ini yakni Imam Al-Auza'i ditanya oleh muridnya, ya, kaifal istighfar? Bagaimana cara istighfar sehabis salat wahai Al-Auza'i? Maka Al-Auza'i mengatakan, yaqulu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, ini termasuk bentuk tafsirus salaf, ya, tafsir dari as-salaf terhadap yang mubham dalam hadis. Ya, karena disebutkan dalam hadis cuma disebutkan bahwa Nabi SAW kalau selesai salat istaghfara salatha. Bagaimana bentuk istighfarnya? Kata Al-Auza'i rahimahullah, yaqulu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, ada dan di antara faedah yang lain disebutkan oleh Syekhuna Shalih bin Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala, beliau mengatakan yang paling afdal adalah menggabungkan istighfar dengan taubat. Menggabungkan istighfar dengan taubat, karena itulah perintah Allah taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir umurnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka selayaknya digabungkan antara istighfar dan taubat. Karena itulah dalam zikir-zikir habis salat yang juga ditulis oleh beliau, Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, gitu. Jadi digabungkan antara istighfar dengan taubat. Ini zikir yang pertama, dan ini kita lihat bentuknya doa. Bentuknya doa, astaghfirullah. Berikutnya, la ilaha illallah. Qala rahimahullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini juga jelas wujudnya doa. Allahumma la mani'a. Ini dalil menunjukkan boleh berdoa habis salat 5 waktu. 6. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar. Qalaha thalathan wa thalathin. Dibaca 33 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Ada dua kaifiat, ya, yang disebutkan mengenai bagaimana cara berzikir subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar 33 kali. Nah, yang pertama tentunya, dan ini dua cara ini disebutkan oleh perawi hadis ini dari Abu Hurairah. Nah, adapun cara yang pertama disebutkan oleh Abu Saleh, ya, Abu Saleh tabi'in yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah. Ya, disebutkan caranya membaca adalah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Terus sampai 33 kali. Jadi bukan dibaca satu-satu tapi langsung dibaca tiga-tiganya kemudian diulang 33 kali. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua juga diamalkan oleh sebagian perawi hadis ini, ya, yaitu subhanallah 33 kali, subhanallah, 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 walhamdulillah, 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 wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 33 kali dibaca tersendiri. Ya. Yang mana yang paling afdol dari dua cara ini? Apakah dibaca satu persatu
33 kali masing-masing, atau langsung dibaca 33, dibaca tiga-tiganya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, baru diulangi 33 kali. Nah, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah bahwa sekali lagi tentunya dua-duanya boleh, namun yang paling baik adalah dengan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, sebagaimana yang diamalkan oleh Abu Saleh, Zakwan As-Saman, murid dari Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Selain karena itu merupakan riwayat atau amalan dari tabi'in Abu Saleh, juga itu lebih menjaga fokus dan khusyuk seseorang dalam berzikir. Kalau lafaznya beda-beda, dia akan terjaga terus pikirannya, tidak kemana-mana. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Jadi beda-beda lafaz yang dia baca. Nah, berbeda kalau cuma satu lafaz diulangi 33 kali, subhanallah subhanallah subhanallah, mungkin dia hanya bisa fokus pada 5 zikir pertama, tapi setelahnya sudah, karena berulang lisannya sehingga kadang melalaikan dia dari khusyuk pada zikirnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin awal-awal masih bisa fokus, 20 ke sana sudah kemana-mana pikirannya. Tapi kalau diucapkan satu-satu, tiga-tiganya sekaligus, dia butuh konsentrasi penuh, karena 3 lafaz yang dia baca, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Jelas ya? Ini masalah afdholiyah saja, wa illa dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Yang mana yang dia pandang lebih khusyuk, maka itu yang dia amalkan. Baik. Dan satu hal yang butuh diingatkan di sini, jangan seorang berzikir kemudian dia menggugurkan huruf-hurufnya. Misalnya dia mengatakan subhanallah, 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 hilang huruf haknya. Harus diperjelas, subhanallah, subhanallah. Kadang karena buru-buru hilang huruf haknya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau Allahu akbar, hilang huruf haknya. Allahu akbar, Allahu, bukan Allahu. Nah, ini tentunya kekeliruan dan tidak dianggap berzikir. Orang kalau seperti itu tidak teranggap syah berzikir. Kenapa? Dia menggugurkan hurufnya. Atau alhamdulillah, dibaca alhamdulillah, alhamdulillah, hilang huruf haknya. Nah, yang seperti ini tentunya khalal dalam berzikir, menggugurkan huruf, ini tidak syah, tidak dianggap zikir sama sekali. Karena tidak ada zikir yang seperti itu. Tidak ada zikir seperti itu. Jelas? Maka ketika membaca zikir, apalagi berulang 33 kali di sini, pelan-pelan. Jangan dibaca terlalu cepat sampai menghilangkan hurufnya. Kalau dia waktunya terbatas, maka dia ambil riwayat yang lain. Dalam riwayat lain disebutkan zikir ini dibaca 15 kali. Kalau dia tidak punya waktu banyak, cukup dia baca 15 kali atau mungkin 10 kali, yang jelas dia baca. Nah, طيب سبحان الله والحمد لله والله أكبر قالها 33 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik. Ba'da kulli sholah. Jadi 3 surah ini dibaca setiap selesai sholat. Nah, dan al-dhahir di sini semua zikir-zikir setelah sholat itu untuk sholat wajib, bukan sholat sunnah. Jadi tidak ada zikir khusus setelah sholat sunnah. Walaupun tidak dilarang juga kalau mau baca zikir-zikir ini habis sholat sunnah. Tentunya kalau ada teks atau nas yang tegas menunjukkan itu pada sholat wajib, tidak perlu dibaca habis sholat sunnah. Tapi kalau zikir-zikir yang sifatnya umum, dia mau baca pada habis sholat sunnah, silakan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Kemudian zikir berikutnya ayat kursi.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم عقب كل صلاة. Ya, dalam riwayat disebutkan apa namanya, dura kulli salatin maktubah. Ya, setiap selesai salat 5 waktu. Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qalaha 10 marrat ba'da salatil maghribi was subh. Ini dibaca 10 kali masing-masing setiap habis salat maghrib dan habis salat subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ba'da salami min salatil fajri. Setelah salam dari salat fajar. Ini salat subuh. Baik, ini selesai zikir-zikir habis salat. Nah, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sampai sini dulu. Insyaallah taala kelanjutannya kita lanjut di pertemuan sesi yang kedua pada salat asar jam 4 waktu Indonesia Tengah.